Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum Ibu mau mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan untuk anak-anakku semuanya tulis nama dan nomor absen kalian di kolom komentar. Ini untuk daftar hadir kalian, ya. Ini mendengarkan lagu nasional. Kenapa kita mendengarkan lagu nasional? Karena untuk menambah dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Baik, sekarang kita mendengarkan lagu nasional yaitu Tanah Airku ya. Biar pembelajaran kali ini itu menjadi semangat untuk kita semua ya. Yo, Ibu apa-apain ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes, semoga kalian semangat semua ya. Ini kita sudah mempelajari tema 7. Sekarang kita mempelajari tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, aku mau nanya, kalian tempat tinggalnya di mana ya? Ya, rata-rata kalian tempat tinggalnya berada di samping dan di daerah lingkungan rumah ibu ya. Apa sih itu tempat tinggal? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran inti, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu tempat tinggal. Jadi, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Nah, dalam gambar tersebut ada gambar rumah ya. Nah, setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal nyaman untuk kehidupannya. Silakan kalian amati gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah. Nah, itu ada rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Ya, masih ada banyak pohon, sawah, dan gunung. Nah, terlihat juga ada binatang berupa ayam serta sapi. Nah, lingkungan tempat tinggal pada gambar tersebut
lebih tepat dinamakan dengan pedesaan. Kalau perkotaan biasanya sudah jarang sekali terdapat pohon-pohon, gunung, dan sawah. Kita akan mempelajari yang pertama, kita akan mempelajari cerita fiksi. Yang kedua, kita akan mempelajari juga gaya dengan gerak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, melalui penyampaian materi pada Zoom Meet, siswa dapat mempraktikkan perbedaan gaya dan gerak dengan benar. Sekarang Ibu ingin kalian membaca yang ada di buku siswa kalian, yaitu membaca asal mula telaga warna. Setelah itu, kalian menjawab pertanyaan yang ada di sebelahnya, yaitu pertanyaan dari cerita asal mula telaga warna. Oke? Setelah kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya silakan kalian foto, lalu kirim di grup WhatsApp ya. Dan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan kalian membuat video. Nah, video itu kalian bercerita tentang asal mula telaga warna, lalu kalian harus suara nyari dalam membaca itu. Membaca asal mula telaga warna, kalian harus membaca dengan suara nyari, artikulasi jelas, ekspresif, intonasi juga tepat, dan percaya diri ya. Oke, nah video itu nanti kalian kirim di grup WhatsApp ya. Cerita asal mula telaga warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikarunia anak. Kemudian raja memutuskan untuk bertapa di hutan dan meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja, permaisuri, dan seluruh rakyat sangat senang menyambut kelahiran sang putri. Ketika sang putri berulang tahun yang ke-17, raja mengadakan pesta dan memberinya hadiah kalung yang terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Tetapi sang putri tidak menyukainya. Ia kemudian menepisnya ketika permaisuri akan memasangkannya hingga kalung itu terjatuh dan tercerai-berai permatanya. Permaisuri pun menangis. Seluruh rakyat yang melihatnya ikut menangis, sehingga air mata mereka berubah menjadi aliran air dan membentuk danau. Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Dalam cerita Telaga Warna memiliki pesan moral. Nah, asal mula Telaga Warna, pesan moralnya adalah pemberian dari orang tua harus diterima dengan senang hati walaupun tidak menyukainya. Itu merupakan sebuah tanda untuk menghormati apa yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita, gitu ya anak-anak. Jadi kita harus menerima apapun yang orang tua kalian berikan, walaupun kalian tidak suka ya, agar juga kita menyenangkan hati orang tua kita, begitu ya anak-anak. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja digarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Teks fiksi adalah karya sastra yang memuat cerita fiksi atau berdasarkan fantasi.
Fantasi berbasis imajinasi yang bukan pada kejadian yang sebenarnya, tetapi hanya mengandalkan imajinasi atas pengalaman faktual pengarang. Imajinasi pengarang dioleh atas dasar penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, pengalaman, wawasan, pandangan, interpretasi, ilmu pengetahuan, realitas, dan peristiwa yang murni. Cerita fiksi merupakan sejenis cerita fiksi yang kurang lebih realistis. Cerita fiksi bergantung pada imajinasi dan kreativitas narator. Fiksi biasanya menggambarkan kumpulan cerita yang dibumbui dengan peristiwa pengalaman manusia atau imajinasi dan kreativitas penulis. Nah, ciri-ciri cerita fiksi yang pertama, bersifat imajinasi dari berbagai pengarang. 2. Tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Secara umum, bahasa yang digunakan adalah sugestis ya dalam cerita fiksi. Yang ketiga, tidak ada klasifikasi standar. Ya, yang keempat, secara umum cerita fiksi ini bercerita tentang perasaan pembaca, bukan nilai logika melainkan emosi. Yang kelima yaitu setiap cerita memiliki pesan moral, yaitu misi tertentu. Begitulah pengertian dari cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi. Setelah Ibu menjelaskan asal mula telaga warna yang menjadi cerita fiksi itu apa, pengertiannya apa, Ibu beri kebebasan kepada kalian semua untuk mencari informasi tentang cerita fiksi yang ada di daerah tempat tinggal kalian, dan nanti kalian mengidentifikasi ciri-cirinya itu seperti apa. Baik, untuk anak-anak bisa dipahami. Sekarang perhatikan gambar yang ada di samping. Silakan untuk anak-anak, ada yang ingin bertanya? Jika ingin ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya anak-anak. Baik, Ibu akan jelaskan dalam gambar yang di samping. Jadi di dekat rumah Udin di Jawa Barat ya terdapat taman bermain. Nah, di situ ada gambar taman bermain. Nah, Udin bersama saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan tersebut ya. Nah, Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Jadi, untuk gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, gaya biasanya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Untuk gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak saat ditarik. Ayunan bergerak ke belakang mendekati Udin saat didorong. Ayunan bergerak ke depan atau menjauh Udin. Nah, itu dinamakan dengan gerak. Gerak sendiri adalah perpindahan suatu kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Begitu ya anak-anak. Jadi pengertiannya gaya dan gerak adalah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, dan pergerakan benda di semesta tidak terlepas dari gaya dan gerak. Keduanya memberikan kekuatan bagi manusia untuk melakukan pergerakan. Ia juga dapat digunakan untuk memperkirakan berapa banyak tenaga yang harus dikeluarkan untuk melakukan sebuah perpindahan. Nah, pengertian dan sifat gaya. Pengertian secara umum, gaya merupakan segala bentuk interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya dapat menyebabkan suatu objek dengan massa tertentu mengalami perubahan kecepatan. Lalu sifat gaya. Sifat gaya yang pertama itu dapat mengubah arah benda, yang kedua dapat mengubah bentuk benda, yang ketiga membuat benda menjadi bergerak, lalu mengubah kecepatan gerak benda, dan membuat benda bergerak menjadi diam. Begitulah gaya. Nah,
untuk jenis-jenisnya nanti kita akan pelajari di minggu yang kedua, oke? Pengertian dari gerak dan sifat gerak. Suatu benda disebut bergerak ketika posisi dan kedudukannya berubah dari sesuatu yang dianggap diam. Sesuatu yang dianggap diam dan difungsikan sebagai pembanding disebut dengan titik acuan. Perlu diingat bahwa semua gerak relatif memiliki tiap acuan tertentu. Nah, untuk sifat gerak. Sifat gerak yang pertama, gerak semu dan gerak ganda. Untuk gerak semu merupakan gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak, atau ilusi ya. Yang kedua yaitu gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan pada benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu sifat gerak yaitu berdasarkan lintasan dan percepatannya juga. Begitu pengertian dari gaya dan gerak. Oke, sekarang kalian melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya tarikan dan dorongan pada suatu benda. Nah, setelah itu kalian jawablah pertanyaan yang ada di buku siswa. Nah, setelah itu kalian jawab, lalu kalian foto hasilnya kirim ke grup WhatsApp ya. Hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari apa anak-anak? Ya, yang pertama kita sudah mempelajari cerita fiksi asal mula Telaga Warna, dan kita juga sudah mempelajari apa pengertian cerita fiksi, dan yang ketiga kita juga sudah mempelajari ciri-ciri cerita fiksi. Oke, kita sudah mempelajari gaya dan gerak juga ya. Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan suatu benda itu mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan mengalami perubahan bentuk. Gerak adalah suatu perubahan kedudukan yang dialami oleh suatu benda. Oke, sekarang sebelum Ibu menutup, Ibu ingin mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian jawab dalam kolom komentar yang di bawah ya. Yang pertama, ini soal ya, nanti kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama adalah, apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Oke. Yang kedua, apa itu ciri-ciri cerita fiksi? Oke. Yang ketiga, apa sih itu gaya? Oke. Sudah. Yang keempat, apa itu gerak? Dan yang kelima, apa yang membedakan gaya dan gerak? Silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu tadi jelaskan. Kalian jawab di dalam kolom komentar. Oke? Sebelum besok kita akan mempelajari nyanyian Yangko Rambe Yangko, dan kita juga mempelajari masih tentang jenis-jenis cerita fiksi. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran sudah selesai. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.